Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini ada manusia yang tidak percaya karena menurut dia tidak masuk akal. Meskipun itu ada kenyataannya. Namun ada manusia yang percaya, yang dia anggap sesuatu yang masuk akal dia, namun tidak ada kenyataannya. Saudara, bukankah dua hal ini kontradiksi? Saudara, itulah manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara, manusia butuh belas kasihan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seringkali kita mendengar ketika orang berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan yang disebut kepercayaan. Maka pada titik akhirnya orang itu bisa berkata demikian, dari sananya sudah begitu. Saudara, maksudnya mungkin adalah tidak ada pengetahuan dari sumber asalinya seperti apa, melainkan hanya dari mulut ke mulut perkataan itu. Dan ada juga yang berdasarkan pengakuan seseorang saja. Dan atas pengakuan itu dan tanpa ada yang menyaksikan, orang memiliki kepercayaan seperti itu. Saudara, apakah kekristenan seperti itu? Saudara, bagaimana dengan kekristenan? Saudara, pertama-tama dari segi Alkitab, maka saudara, Alkitab diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, sehingga orang tidak sulit untuk membaca isi Alkitab. Dan kenyataannya dari zaman ke zaman, saudara, Alkitab itu diteliti oleh beragam orang dengan latar belakang berbeda. Bukan hanya orang Kristen, seluruh manusia dengan pelbagai latar belakang mereka. Namun saudara, ajaibnya adalah Alkitab selalu menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah benar. Yang kedua, terkait dengan iman kepada Kristus. Saudara, begitu banyak saksi mata dan saksi hidup. Dan jangan lupa juga bahwa Kristus telah dituliskan ratusan tahun di dalam perjanjian lama. Saudara, jikalau orang tidak dapat percaya kepada Kristus, saudara, bagaimana orang bisa percaya kepada hal-hal yang lain? Kecuali saudara, kepercayaan itu hanya bersifat subjektif, tidak objektif. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 6-12. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dengan Injil Yohanes, maka surat 1 Yohanes menekankan akan saksi mata dan saksi hidup sejak awal suratnya. Karena memang penulis surat ini, yaitu Rasul Yohanes, dia adalah saksi mata dan saksi hidup akan Yesus Kristus. Karena dia adalah muridnya. Dan dia adalah murid yang duduk di bawah kaki salib Kristus dan mendengarkan perkataan Kristus secara langsung. Saudara, Injil Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, bukan rekayasa kekristenan, namun dia adalah kebenaran karena disampaikan dengan saksi mata dan saksi hidup. Saudara, pada bagian ini surat 1 Yohanes menekankan akan kesaksian yang lebih kuat akan Yesus Kristus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, iman kita didasarkan kepada kesaksian yang benar, kuat, dan valid. Saudara, firman Tuhan berkata begini, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah,
yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara, iman Kristen itu didasarkan kepada kesaksian yang benar, yang kuat, dan valid. Karena seluruh apa yang kita baca, seluruh apa yang kita simak dari firman Allah, itu adalah ditulis oleh saksi mata. Namun bukan hanya ditulis oleh saksi mata. Saksi mata ini dikerahkan oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Sehingga saudara, ketika kita membaca kitab suci, kita bisa membaca konsistensi dari berita firman Allah. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Saudara, kesaksian tentang Yesus, saudara, itu bukan kesaksian hanya satu orang, tetapi dari sekian banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 31-32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara, kesaksian Bapa di surga tentang siapakah Yesus. Kesaksian Roh Kudus tentang siapakah Yesus. Saudara, itulah kesaksian yang sangat kuat. Saudara, ketika Yesus berkata, kesaksianku sendiri tidak benar, bukan berbicara tentang kebenaran ansih, tapi berbicara tentang validitas. Karena saudara, satu saksi bukan saksi. Saudara, minimal 2 saksi. Tetapi kesaksian tentang Yesus bukan saja kesaksian manusia, tetapi kesaksian ilahi yang lebih kuat daripada kesaksian manusia. Saudara, Bapa menyatakan siapakah Kristus. Dan kita tahu dalam Injil, Bapa berkata-kata, inilah anak yang kekasih, dengarkanlah dia. Saudara, di dalam Yohanes pasal 8:14, Yesus berkata begini, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara, ini berbicara tentang kebenaran yang ansih pada dirinya. Saudara, karena Kristus tahu siapa dirinya. Saudara, banyak orang menghakimi Yesus begini dan begitu, karena mereka tidak tahu siapa Yesus. Tetapi Yesus tahu siapa dirinya. Dan dia tahu dari mana. Dan dia tahu persis dia akan pergi kemana. Saudara, tidak ada seorang manusia yang memiliki kapasitas seperti itu. Saudara, tapi Yesus tahu dia akan pergi kepada Bapa. Dan dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan naik ke surga. Dan dia akan memberikan Roh Kudus. Saudara, semuanya Yesus tahu. Sehingga saudara-saudara, Yesus berkompeten untuk menyatakan kesaksiannya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang disampaikan oleh surat 1 Yohanes. Bahwa di sorga ada kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia adalah saksi yang sejati. Roh Kudus itu roh kebenaran. Bapa itu adalah Bapa yang benar. Dan firman itu adalah kebenaran. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja di sorga, tetapi di bumi juga ada kesaksian. Yaitu kesaksian daripada roh. Kesaksian daripada air. Yang dimaksud adalah ketika Yesus dibaptiskan. Maka saudara-saudara, ada kesaksian di sana akan siapakah Yesus Kristus. Ada juga kesaksian daripada darah, yaitu darah anak domba, darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib. Dan saudara, kesaksian ini adalah satu adanya, yaitu berbicara tentang siapakah Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kesaksian yang kita terima bukan kesaksian yang main-main, tetapi kesaksian daripada Allah itu sendiri, yang Alkitab berkata lebih kuat daripada kesaksian manapun. Oleh karena itu, saudara,
iman kita bukan didasarkan kepada menurut pandangan orang, menurut satu orang, menurut pendapat ahli, bukan. Kesaksian dari saksi mata, saksi hidup, bahkan dari sumber hidup itu sendiri yang bersaksi tentang iman kita kepada Kristus. Yang kedua, saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, menjadikan orang tidak percaya kepada Allah dan menganggap Allah itu pendusta, sebab Allah sendiri yang menyaksikan siapakah Yesus Kristus, dan hanya di dalam Kristus itulah ada hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniai hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, mungkin ada banyak pertanyaan, mengapa sih tidak percaya Yesus binasa? Saudara, Alkitab berkata, tidak percaya Yesus itu adalah tidak percaya kepada Allah. Bukan saja tidak percaya Yesus tidak percaya kepada Allah, tetapi menganggap Allah itu pendusta. Saudara, jikalau seorang manusia menganggap Allah pendusta, bukankah dia berada di bawah murka Allah, di bawah penghakiman Allah? Karena Allah adalah kebenaran. Saudara, siapa yang dapat melawan kebenaran? Karena kebenaran itu sendiri yang akan menghukum orang-orang yang melawannya. Saudara, Alkitab berkata, Yesus Kristus itu disaksikan oleh Allah itu sendiri. Karena dia diutus oleh Allah. Tidak seorang pun bisa mengenal Yesus jikalau Allah Bapa tidak menyatakannya, jikalau Roh Kudus tidak menolongnya. Saudara, Alkitab berkata bahwa inilah berita kesaksian Bapa, hanya di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau seorang tidak percaya, saudara, cuma satu yang dia terima, yaitu kebinasaan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah menyatakan siapakah Kristus, dia nyatakan karena dia mengasihi kita. Bukan karena dia membenci kita. Tetapi dia merendahkan diri dengan memberikan anaknya. Supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh darahnya. Dia menyatakan dirinya melalui Kristus bukan dengan arogansi. Tetapi saudara, dia berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, dia merendahkan diri supaya saudara dan saya yang begitu hina, kita boleh datang kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Kristus. Karena Allah memeteraikan kesaksiannya atas diri Yesus Kristus yang kita tahu ketika kita baca di dalam kitab suci Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk kami dicelikkan betapa Tuhan begitu mengasihi kami ketika Engkau memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kami supaya kami yang binasa menerima hidup yang kekal. Tuhan, tolong kami supaya kami sadar ketika kami tidak percaya kepadanya. Kami tidak percaya kepadamu, ya Allah. Kami menganggap Engkau berdusta kepada kami. Tuhan, bantu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.